Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jevin Wahyu Putra dengan NIM B1B1030 ingin melaksanakan tugas pemerintahan daerah, yaitu bagaimana sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Sejarah berdirinya Provinsi Jambi dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Netherlands, India atau Hindia Belanda. Dengan residen Jambi yang pertama yaitu O.L. Helfrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906, tanggal 2 Juli 19 dan pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih dari 36 tahun karena pada tanggal 19 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Presiden berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shuko, dan Presidennya menjadi Shukokan dan Afdeling berubah menjadi Bushu. Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun melalui Lubuk Linggau pada tanggal 24 Februari 1942 dan Musi, Rawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang mendudukan Muara Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muara Tebo pada 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Mamura tewas. Dalam beberapa tulisan ditulis kota Jambi berhasil dudukin Jepang pada tanggal 4 Maret 1942. Yang dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci didudukin Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Hans Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi, baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan informasi Akal Gani yang saat itu berada di Palembang dan oleh Barisan Pemuda dan masyarakat, dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Water Torrent atau PDAM Benteng Sekarang. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi, memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik, Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut, dan akhirnya Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Subprovinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan, daerah Keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota. Praja Jambi, kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanan, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari. Terdiri dari Kewedanan, Muara Tembesi, Jambi luar kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan. Banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresidenannya Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Keresidenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci atau PSK.
Tuntutan Presiden Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin, Batanghari atau HP Membahari dengan Front Pemuda Jambi atau Frofeja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden RI di Bangko yang ketika itu berkunjung sana saat itu. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa, tidak termasuk Kerinci, sehingga kemungkinan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda Sedaerah Jambi tanggal 30 April sampai 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi yaitu H.R.D. Abdullah atau Hanifah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Profesor Dr. Mr. Harhazarin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan Parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari, puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni. Terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonom tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda Sedaerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Presiden Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dengan resmi menetapkan Presiden Jambi menjadi daerah otonom tingkat 1, provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintahan pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo pada tanggal 19 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Presiden Jamin Gr. Datuk Bagindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil akting gubernur Provinsi Jambi. Pada saat itu terdapat 11 staf orang yaitu Nuhan, RD Hasan Amin, Muhammad Adnan Kasim, Haji Hasan Manip Salin, Syamsu Bahrun, Kemas Haji Hasan Somad, RD Suhur Manan, Imron Nongcik, dan Abdul Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 009 atau KD atau ULKPTS. Tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi atau kini Gubernur Jambi pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden RI yaitu Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Undang-Undang tahun 1957 nomor 75 sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang nomor 61 tahun 1958 disebutkan pada tanggal 1 huruf B bahwa daerah Swantantra tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swantantra tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja, Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan Undang-Undang nomor 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagri Sanusi Harjadinata mengangkat dan menetapkan
Jamin Ger Datuk Bagindo, Residen Jambi. Sebagai Disdon DD atau Gubernur Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi. Dengan SK nomor UP 584, pejabat gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendekri di Gedung Nasional Jambi, yaitu sekarang menjadi Gedung BKOW. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 661 Tahun 1958, tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentuknya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang hari lahir Provinsi Jambi. Selanjutnya, perjalanan sejarah Provinsi Jambi yang meliputi masa kesultanan dan masa kolonial yang penuh perlawanan rakyat Jambi sampai terbentuknya Provinsi Jambi tercermin dalam lambang Provinsi Jambi, yaitu pada logo Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1969 tertera kalimat Sepucuk Jambi 9 Lurah yang mempunyai arti yaitu yang pertama, gambar bidang dasar persegi 5 melambangkan jiwa dan semangat Pancasila rakyat Jambi. Yang kedua, 6 lubang masjid dan 1 keris serta pondasi masjid 2 susun batu di atas 5 dan di bawah 7. Melambangkan berdirinya daerah Jambi sebagai daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri pada tanggal 6 Januari 1957. Yang ketiga, sebuah masjid melambangkan keyakinan dan ketaatan rakyat Jambi dalam beragama. Yang keempat, ada gambar keris Ginjai, keris pusaka yang melambangkan kepahlawanan rakyat Jambi menentang penjajahan dan kezaliman, menggambarkan bulan berdirinya Provinsi Jambi pada bulan Januari. Yang kelima, cerana yang pakai kain penutup persegi 9 melambangkan keikhlasan yang bersumber pada keagungan Tuhan menjiwai hati nurani. Yang keenam, ada gambar gong melambangkan jiwa demokrasi yang tersimpul dalam pepatah adat bulat air dek, pembuluh bulat kata dek mufakat. Yang ketujuh, 4 garis melambangkan sejarah rakyat Jambi dari Kerajaan Melayu Jambi hingga menjadi Provinsi Jambi. Yang ke-8 yaitu tulisan yang berfungsi Sepucuk Jambi 9 Lurah yang berbunyi Sepucuk Jambi 9 Lurah dalam satu pitah yang bergulung 3 dan kedua belah ujung persegi 2 melambangkan kebesaran kesatuan wilayah geografis 9 das dan lingkupan wilayah adat dari Jambi. Itulah arti dari lambang Provinsi Jambi. Adapun kehidupan sosial masyarakat Kota Jambi, jika dilihat dari segi sosial budayanya, berpedoman kepada pepatah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Masyarakat Jambi adalah masyarakat yang berbeda, banyak suku bangsa yang berbeda, namun mereka tetap berpedoman kepada pepatah adat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang membuat mereka menjadi satu kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Jambi terkenal dengan kerja bakti, atau yang disebut dalam pepatah, berat samo dipikul, ringan samo dijinjing. Segala pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama atau hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu dan dimufakatkan sebagaimana diutarakan dalam pepatah, bulat air di pembuluh, bulat kato dimufakat. Kata bulatlah boleh digelakkan, kalau dipipilah boleh dilayangkan. Dalam kehidupan masyarakat yang berbagai macam suku dan budaya, kehidupan masyarakat diwarnai oleh sikap, perilaku, dan pandangan dalam keagamaan. Agama sangat berpengaruh terhadap masyarakat tentang bagaimana kita hidup dan bertetangga dengan rukun dan baik.
Secara umum, kehidupan masyarakat di kota Jambi berjalan dengan baik dikarenakan sudut pandang segi budaya yang ada di Jambi, yaitu adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Walaupun etnis dan agama yang berbeda, keharmonisan harus tetap terjaga dengan baik. Sekian dari penjelasan saya tentang sejarah Provinsi Jambi. Apabila ada kesalahan atau kurang berkenan atau kurang kata yang memuaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.